Haleluya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali di acara renungan dan doa pagi di hari yang baru. Doa saya saudara, biar kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup saudara, khususnya dalam kita menjalani hari yang baru. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini dengan tubuh yang sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, biar Engkau beserta dengan kami dan memberikan kami hati untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini akan kita ambil dari Lukas 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Puji Tuhan. Saudara, perikop yang barusan kita baca bukan perikop yang asing dan sudah sering kita dengar di gereja atau bahkan dalam ibadah-ibadah umum. Tapi pagi hari ini kita akan merenungkan firman yang barusan kita baca tentang pengambilan keputusan yang diambil oleh si bungsu untuk kembali ke rumah bapaknya setelah dia menghabiskan harta orang tuanya. Saudara, dalam hidup ini mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan. Ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar ada manfaatnya bagi hidup kita. Setiap hari kita hidup, kita selalu diperhadapkan pada pilihan untuk menentukan sikap, untuk mengambil satu keputusan. Tetapi tahukah saudara, dari sejak kecil ternyata kita tidak pernah diajar secara khusus untuk mengambil satu keputusan. Kita belajar secara alamiah. Kadang-kadang kita mengambil keputusan salah, kita belajar dari keputusan yang kita ambil. Kadang-kadang kita mengambil keputusan dengan benar, dan kita juga belajar dari keputusan yang benar yang sudah kita ambil. Sungguh benar apa yang orang banyak katakan. Untuk menjadi seorang pilot, kita harus belajar formal. Untuk menjadi seorang dokter, kita harus ada sekolah. Untuk menjadi seorang praktisi hukum, untuk menjadi seorang arsitek, ada yang disebut pelatihan secara formal atau informal. Tetapi tidak ada satu pelatihan pun, tidak ada satu sekolah pun yang mengajarkan kita bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Sehingga pada akhirnya kita sering jatuh bangun dalam mengambil keputusan. Dan begitu juga yang terjadi di dalam Lukas 15 ayat 18. Di sini kita melihat bahwa anak bungsu tersebut telah membuat keputusan yang keliru pada awalnya. Perilaku si bungsu pada awalnya hanya ingin mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, sehingga dia meminta semua harta warisan untuk menjadi hak dia. Tetapi kemudian pada waktu hartanya telah habis, si bungsu membuat keputusan yang tepat. Dengan dia kembali kepada sang ayah, dia menjelaskan situasinya, dia mengaku dosa, bahkan dia menawarkan dirinya untuk menjadi salah satu pekerjanya. Dan kemudian ayahnya dengan tangan terbuka, dengan hati yang bergembira, kembali menerima si bungsu, walaupun si bungsu telah berbuat dosa. Tingkah laku anak yang hilang ini memberi kita pelajaran besar. Dia kembali ke rumah ayahnya, meminta pengampunan, mempermalukan dirinya sendiri dengan meminta untuk bekerja sebagai salah satu buruh hariannya. Bahkan dia juga mengaku kepada ayahnya tentang kebobrokan, bahkan tentang kesalahan yang sudah dia perbuat. Kalau kita baca secara lengkap di dalam Lukas 15 ayat 18-20,
berbunyi demikian, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kisah ini menceritakan kebahagiaan sang ayah atas kepulangan anaknya ke kampung halaman. Begitu besar hingga dia tidak menunggunya untuk meminta maaf untuk bisa menerimanya. Sebaliknya, karena cintanya yang tidak terbatas, ayahnya tergerak oleh belas kasihnya. Ia memeluk dan menciumnya. Bahkan ayahnya tidak peduli dengan kotoran di tubuh dan pakaiannya. Selanjutnya sang anak merasakan kasih sayang ayahnya dan mengakui dosanya kepadanya. Dan dia pun memaafkannya. Ini merupakan kisah rekonsiliasi yang paling sempurna dan indah. Dan ini merupakan gambaran Kristus yang menerima kita orang berdosa, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah Bapa yang ada di sorga. Saudara terkasih, Tuhan memberi kita kehidupan yang sepenuhnya berkelimpahan di dalam Dia. Pada dasarnya, hidup kita adalah hidup yang dirancangkan untuk berkelimpahan, sehingga kita tidak perlu meminta harta warisan sama seperti si bungsu tersebut. Tetapi ada banyak kali kita hidup sesuai dengan maunya kita. Kita hidup sesuai dengan aturan-aturan main yang kita tentukan sendiri, bukan aturan mainnya Tuhan. Sama seperti perilaku anak bungsu tersebut. Karena warisan ayahnya itu suatu saat nanti akan jatuh ke tangan si bungsu. Tetapi si bungsu merasa siap untuk menerima semua warisannya. Sudah tidak sabar. Sehingga apa yang terjadi? Begitu warisan diberikan kepada si bungsu, warisan tersebut tidak menjadi apa-apa lagi. Kalau hidup saudara pagi hari ini sama seperti si bungsu, saudara sudah merasa jauh dari Tuhan. Saudara merasa sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Hari ini biarlah kita mengambil keputusan yang terbaik, yaitu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dia adalah Tuhan yang mengampuni dan menerima kita apa adanya. Kalau kita mengingat kisah Yunus, di mana dia marah besar kepada Tuhan karena Tuhan tidak memusnahkan Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan justru mengajarkan Nabi Yunus hal penting. Kita bisa baca dalam Yunus 4 ayat 10-11. Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Ini merupakan satu pernyataan Tuhan yang sangat powerful. Ini merupakan pernyataan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Banyak orang berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat kejam di perjanjian lama. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Dan Dia sangat baik. Kasihnya luar biasa. Bahkan bagi kita yang selalu mendukakan hati Tuhan, Dia masih terus memberikan anugerah dan pengampunan kepada kita. Untuk itulah Ia rela mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Pagi hari ini saudara, keputusan yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Keputusan yang terbaik kalau engkau seperti si bungsu adalah datang kepada Tuhan. Dan percayalah, waktu engkau mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, sama seperti ayah si bungsu yang menyambut si bungsu dari jauh, begitu juga Tuhan yang saat ini siap menyambut kita semua. Mari kita memandang dengan cara Yesus memandang, berpikir dengan cara Yesus berpikir, dan bertindak sebagaimana Ia bertindak. Karena Tuhan bertindak
berdasarkan belas kasihannya yang besar, bukan didasari oleh hitung-hitungan untung rugi, bukan seperti orang berbisnis di mana akan mulai bertindak kalau memang menghasilkan untung. Karena bagi Tuhan semua orang berharga di matanya. Sebagai ayat penutup, mari kita buka Yesaya 42 ayat 3 yang berbunyi demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Mari kita datang kepada Tuhan sekalipun hidup kita seperti buluh yang patah, buluh yang terkulai. Tapi Alkitab berkata tidak akan diputuskannya. Bahkan dia akan ganti sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah hitung-hitungan dengan kami. Sekalipun kami seringkali mendukakan Tuhan, tapi kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang selalu menerima kami. Engkau Tuhan yang selalu menjagai kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biar apa yang sudah kami dengar, kami pegang menjadi tuntunan dalam kami menjalani hari yang baru. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus secara setia mendengarkan acara doa pagi, mendengarkan renungan pagi. Kau berkati mereka, berkati kehidupannya. Apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus, Engkau buatnya menjadi berhasil. Berikan kesehatan yang baik. Kau berikan sukacita dari sorga. Bahkan buat kami semua, dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan lindungi kami. Jauhkan dari segala malapetaka bahaya, rencana orang jahat. Kami percaya Tuhan, kami terus hidup di dalam lindungan Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Karena disitulah kami bisa merasakan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.